For too long, Washington flourished, politicians prospered, the establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been your triumphs. That all changes starting right here and right now. From this day forward, a new vision will govern our land. It's going to be only America first. Yo, yang ngaku anak muda tapi kelakuannya kok macam orang lansia? Alamak, cik. Donald Trump marah-marah kepada para gubernur negara bagian dari partainya, yaitu Partai Republik. Trump marah-marah karena para gubernur ini tidak bisa memerahkan lagi wilayah mereka sebagai basis Partai Republik. Trump juga disebut secara terbuka meragukan strategi hukum yang secara pribadi dia instruksikan untuk dijalankan para stafnya terkait hasil Pilpres Amerika. Para tim kampanye Trump berulang kali mengkritik proyeksi hasil pemilihan umum Amerika, mengklaim Donald Trump menang di beberapa negara bagian yang menjadi medan tempur utama dan menuding saksi dari Republik tak diberikan akses ke lokasi rekapitulasi suara. Trump juga menuding Partai Demokrat mencoba mencurangi pemilu kali ini. Ia mengklaim adanya kecurangan masif pemilih saat ia menyerukan agar penghitungan suara dihentikan. Sementara itu, Uwak Jo dan tim kampanye terus menyuarakan agar setiap suara harus dihitung. Presiden terpilih Joe Biden ini telah menyampaikan pidato kemenangan di kampung halamannya, Wilmington, Delaware. Dalam kesempatan itu hadir juga Wapres terpilih Kamala Harris yang juga naik panggung menyampaikan pidato kemenangan pertamanya itu. Biden Harris akan dilantik pada Januari 2021 ini. Menanggapi kemenangan Joe Biden yang memperoleh 284 suara elektoral atau electoral vote, Trump berkicau di Twitter, menuding kecurangan, bahkan Twitter pun sampai harus menghentikan kicauan sang keponakan paman Gober ini. Dia mengklaim telah meraup 71 juta suara sah dan mengklaim telah menang. Sementara itu, sejumlah jaringan televisi Amerika dan media dengan suara bulat telah memproyeksikan kemenangan Uwak Jo. Kok admin jadi merasa familiar nih dengan calon yang mengklaim diri sendiri menang sebelum hasil resmi diumumkan. Lalu kenapa Donald Trump yang begitu Bang Jago ini bisa kalah kali ini? Waduh. Dilansir dari Times, hanya sedikit presiden lain dalam sejarah modern Amerika yang begitu mengorbankan kebencian bangsa dan mengekspos celah dari demokrasi. Pada akhirnya, kebanggaan Trump tidak hanya mendahului kejatuhannya, tetapi juga mempercepatnya. Ini majalah Times yang bilang ya, bukan admin nih. Hingga bulan-bulan terakhir, kampanye pemilihannya kembali dikelola oleh pemula yang hanya bisa menghabiskan jutaan dolar. Trump mengira dia bisa menyingkirkan pandemi COVID-19 yang mematikan. Dia mengabaikan banyak kritik dan lebih memilih untuk menikmati pujian para penggemarnya. Dia memerintah sebagai presiden hanya bagi basis pendukungnya. Dia juga mencalonkan diri kembali tanpa repot-repot mempedulikan kalangan sayap tengah apalagi kiri. Loh, ini gimana terbangnya nih? Cuman ada sayap tengah dan sayap kiri, nggak ada sayap kanannya. Balinglah ini. Kepresidenan Trump ditandai dengan berbagai skandal dan kontroversi. Dia menolak untuk menghadapi akar dari ketidaksetaraan rasial yang terjadi di negara itu dan melipat gandakan pesan diskriminatif supremasi kulit putih. Salah satu tren politik yang dominan dari masa jabatannya adalah eksodus pemilih dari pinggiran kota, perempuan kulit putih, lulusan perguruan tinggi, dan independen dari Partai Republik. Jika Donald Trump tidak terkena COVID-19, dia jelas akan menang pemilu. Jajak pendapat kami menunjukkan penurunan yang signifikan ketika dia terkena COVID-19, terutama dari para pria pinggiran kota, pendidikan perguruan tinggi non-liberal, tutur ahli strategi Partai Republik Brad Todd. Sedangkan dari Bang Jago, Ampun Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Donald Trump
Dia sendiri mengatakan kekalahannya lebih disebabkan adanya konspirasi tingkat tinggi. Wow, ngeri nih. Yang sengaja membuatnya kalah dengan mencuri suara darinya. Apalagi memang Uwak Jo ini menang dengan membalikkan keadaan di beberapa negara bagian melalui surat suara yang dikirimkan lewat pos. Akankah upaya hukum Bang Jago Donald Trump untuk meminta dilakukan penghitungan ulang surat suara di beberapa negara bagian akan dikabulkan? Admin rasa kemungkinan Bang Jago Donald Trump untuk dapat tetap menjadi presiden negara polusi dunia yang suka menuduh orang lain sembarangan dan main asal tangkap saja akan sangat susah untuk dikabulkan. Apalagi mengingat memang ada kekuatan konspirasi global yang ada di belakang Partai Demokrat. Seperti yang kita ketahui, kalau yang hanya ada di belakang Donald Trump itu cuman rakyat-rakyatnya yang sangat setia mendukungnya. Bahkan para pendukung setia Bang Jago mulai turun ke jalan dengan menggunakan senjata api. Memangnya ini boleh ya bawa senjata nih ke tempat umum gini nih? Ini mereka nih lagi mau main PUBG mungkin ini ya. Benar-benar Bang Jago nih negara Amerika nih. Mantap. Trump akan kehilangan kunci ke Gedung Putih, namun tidak dengan Twitternya. Di mana dengan jari-jarinya dia masih bisa memegang kendali atas Partai Republik. Beberapa pihak terdekat Trump mengatakan Taipan Real Estate ini akan merencanakan pertandingan ulang untuk Pilpres di tahun 2024. Ini kalau panjang umur nih, Donald Trump ini bisa nih ikut 2024 lagi. Trump mungkin akan meniru jejak Presiden Amerika ke-22 dan 24, yaitu Grover Cleveland, yang menang pada tahun 1892 setelah kalah tipis dalam pemilihan ulang 4 tahun sebelumnya. Mantan Kepala Staf Gedung Putih, Mark Mulvaney, mengatakan dengan penuh merendahkan bahwa Trump adalah orang yang tidak suka kekalahan. Mulvaney mengatakan bahwa dia berharap Presiden Trump masih terlibat dalam politik dan bisa masuk dalam daftar orang yang mencalonkan diri di Pilpres 2024. Ia masih berusia 74 tahun dan masih sangat berenergi, imbu Mulvaney. Anak-anak Trump juga memaparkan bahwa mereka masih menuntut kesetiaan dari anggota Partai Republik. Ini kok macam kerajaan ya, pakai minta-minta kesetiaan dari pihak lain nih. Alamak, cik. Terlepas apa yang akan dilakukan oleh Bang Jago Donald Trump selepas ia tidak menjabat sebagai presiden lagi, yang pasti dunia akan merasa sepi tanpa kehadiran sang Bang Jago Donald Trump yang penuh dengan kontroversi dan cuitan-cuitannya. Engkau akan selalu menjadi memori yang akan susah dilupakan oleh dunia. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. This time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December, when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day.